Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lagi dengan saya Agian Saputra, tentunya di channel Agian Saputra. Di hari ini saya mau ngeliatin ke teman-teman semua vlog saya ketika semalam saya Zoom meeting bersama tim saya di Papua. Ini diketuai oleh Pak Dr. Miftah di Papua, dan beliau udah membentuk tim Prime Team di Papua yang sangat luar biasa. Insya Allah siap membantu masyarakat Papua untuk bisa dapat punya motor, mobil, rumah, cash tanpa riba tentunya. Nah, jadi buat teman-teman di area Papua sana yang pengen jadi peluang bisnis ini gak usah risau lagi, karena nanti ada timnya Pak Dr. Miftah yang akan membantu teman-teman semua bisa daftar eco racing, bisa jalankan bisnis eco racing ini dari nol sampai expert, dari nggak punya apa-apa sampai punya segala sesuatunya di eco racing ini. Dan insya Allah mereka siap ya, siap membantu Anda, siap mensupport Anda semua yang pengen daftar eco racing di area Papua sana. Nah, penasaran kayak gimana tim saya dan kayak gimana mereka mau belajar sehingga bisa sukses di eco racing ini? Langsung aja tonton ketika saya Zoom meeting bersama tim saya di Papua. Langsung tonton videonya. Selamat datang di channel Agian Saputra. Di konten kali ini saya akan membahas tentang bisnis eco racing. So, kalau kalian tertarik, segera aja klik subscribe dan klik loncengnya. Indonesia bagian timur ya. Ya. Pada malam hari ini, alhamdulillah bisa tatap muka langsung dengan orang-orang luar biasa. Saya kenalkan ini calon-calon leader Papua, calon-calon peraih rumah 1 miliar di Papua. Amin. Ada Pak Suhu, ya, luar biasa, ini berbagai aktivitas juga beliau ini. Jadi semua dilakukan, banyak aksesnya juga. Di tengah itu ada Ustadz Taufik Rahman, ini kiai besar. Jadi Ustadz Taufik ini termasuk salah satu imam masjid raya. Ya. Ini lengkap di sini tuh, ada kiainya, ada tukang, semua lengkap punya Papua itu. Pokoknya nanti apa Pak Sehu, bagian Allahumma-nya nanti Pak Taufik. Nah. Ya, nanti ada Haji Muhammad itu ya, nah, itu juga pengusaha itu, pengusaha di pasar baru, pasar Teva, luar biasa semuanya. Bisa ketemu. Dan Pak Sahid ini masih baru pulang karena kantor kerja dengan rumahnya cukup jauh Pak Alkian. Oh iya. Kalau di Papua ini ya 5 kilo itu kayak Jawa 1 meter atau 1 kilo itu jauh. Jadi kalau ke Papua harus 5-4 hari, kalau 1 hari saya nggak nyampe capeknya nanti. Jalannya mungkin jelek-jelek atau gimana tuh? Jalannya lewat udara, pesawat. Waduh. Berarti nggak cocok ya dapat Pajero, minta lewat pesawat heli aja ya? Ada Pajero. Nanti kalau ke PNJ, negara PNJ cukup 2 jam. Pajero mungkin 1 jam cukup lah Pajero. Ya. Berarti cocok Pajero. Nanti ini di depan kita ini ada leader yang luar biasa, leader kita, yang sering sampaikan bahwa saya itu belum mengenal Pak Alkian, belum mengenal Pak Turahman, belum pernah ketemu tatap muka, tapi hati dekat, ya, hati dekat. Karena di PTP sini luar biasa, ya. Setelah saya baca, saya sampaikan ke teman-teman itu bahwa saya nggak pernah ketemu namanya Pak Turahman, Pak Alkian di mana, tapi suaranya kok dekat kayak di depan saya, ya. Itu dan sinyal. Dan Pak Alkian Saputra ini peraih 3 motor ya 20 juta. Kemudian 2 mobil cash dan trip kapal pesiar. Mudah-mudahan di depan saya kita semua ini cepatnya. Dengannya Pak Alkian dapat motor, Papua harus dapat mobil ini supaya nanti ketika di recognition itu Indonesia bagian timur muncul ya. Nanti tolong nanti Pak Alkian bantu teman-teman kami di Papua ya, supaya nanti PTBS ini tidak hanya di wilayah tengah saja tapi bisa bermanfaat di Indonesia Timur ya, Timur. Amin. Nah, pada malam ini semuanya Kang Alkian ini akan memberikan trik ilmu yang luar biasa, ilmu kecepatan ya. Kalau kita naik motor, beliau akan menjelaskan bagaimana naik cepat naik Pajero itu. Nah, nanti gimana pengalaman beliau, tentunya pengalaman beliau di awal gabung, kemudian bagaimana suka dukanya di PTB sini, dan kami ingin menimba ilmu itu. Barangkali saya memperkenalkan diri. Boleh sambil memperkenalkan satu-satu dulu aja. Pak Taufik,
Ya, Pak Taufik, kemudian Pak Mamar, supaya lebih akrab Pak ya. Silakan Pak Sehu dulu, Haji Sehu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan alhamdulillah kesempatan yang baik ini kita bisa dapat bertatap muka, bisa saling melihat. Lama ini saya banyak minta tolong dengan Pak Abdurrahman. Terima kasih banyak Pak, sudah banyak memberikan kepada saya informasi yang dimana saya juga masih sangat minim sekali pengetahuan saya dengan bisnis semacam ini, karena memang selama ini saya tidak pernah tertarik dengan bisnis-bisnis seperti ini. Dari dulu, dari teman, saya memang tidak pernah tertarik. Saya pas bertemu dengan Pak Haji Miftah, ngobrol-ngobrol, saya bilang saya ngomong-ngomong itu saya sambil mempelajari, saya buka YouTube, pelajari, lihat-lihat perkembangannya, rekomendasi orang yang ini. Saya memutuskan untuk bergabung, karena yang saya pikirkan bukan diri saya sendiri. Ternyata saya bilang dengan informasi ini saya juga akan bisa banyak membantu orang lain. Ya, alhamdulillah saya juga sekarang sangat optimis sekali. Insya Allah mudah-mudahan harapan-harapan yang kita sudah niatkan juga itu Allah ijabah doa-doa kita. Amin. Kita bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Begitu mungkin, terima kasih. Ya, tuh Pak Sehu ya. Pak Sehu udah siap. Selanjutnya Haji Taufik Rahman. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Taufik. Jadi Taufikur Rahman ini Pak adalah nama yang dikenal jamaah di Jayapura, Taufikur Rahman. Tapi kalau nama asli sesuai dengan identitas di KTP, di ijazah, akte lahir itu Muhammad Taufik. Ya, Taufikur Rahman ini ya pemberian nama dari kiai saya Pak waktu masih di pondok. Jadi sehingga sampai sekarang itu orang masih kenalnya itu Taufikur Rahman. Ya, asal dari Sulawesi. Alhamdulillah. Saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Haji Miftahul Huda. Ya, beliau ini Pak adalah dosen saya di Pasca Sarjana. Alhamdulillah beliau banyak membimbing ya terkait tentang perkuliahan ini termasuk tesis. Ya, saya ya diberikan informasi yang mana informasi ini bagi saya itu sangat bermanfaat sekali, yaitu dengan ya terkait tentang PTBS ini. Saya sebenarnya sudah lama mendengar PTBS ini, bahkan waktu itu ada teman yang pernah menawarkan, tapi saya tidak respon. Ya, tidak respon. Kenapa? Karena mungkin pada waktu itu penjelasannya belum terlalu detail, belum terlalu mendalam, sehingga masih kurang memahami yang PTBS ini. Nah, nanti setelah beliau Pak Dr. Miftah, ya waktu itu menjelaskan ke saya, dan beliau langsung datang ke pesantren Pak, alhamdulillah. Suatu kehormatan bagi saya, ya beliau bisa datang ya di pesantren di Argapura ini, di Jayapura. Jadi lengkap di sini tuh, lengkap masukannya lengkap. Yang terakhir ini ada yang kedua, Haji Ma'amar ini. Orangnya pendiam tapi sekali gerak luar biasa beliau ini. Ini setiap hari berjualan ya, kerja pengusaha di pasar, tapi luar biasa maksudnya. Kami silakan Pak Haji Ma'amar untuk kenalan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Alwi. Sementara ini berusaha jualan di pasar. Alhamdulillah saya diperkenalkan di PTBS ini oleh beliau Pak Dr. Haji Miftahul Huda. Satu kehormatan juga ketika beliau menghubungi saya, memperkenalkan bisnis ini. Dan alhamdulillah saya memang sebelum jualan di pasar, saya sebenarnya sudah sering mengikut
multi level semacam ya MLM begitu dengan produk-produk kesehatan, karena alhamdulillah saya merasa syukur karena ini adalah menurut saya ini adalah jalan supaya jalinan silaturahim antara Pak Dokter dengan para ustadz kita terhubung di sini. Itu yang pertama yang saya utamakan terus, dan insya Allah usaha ini bisa berjalan. Karena kita lihat Pak Dokter dan semangatnya akan membimbing kami memperjuangkan bisnis ini. Itu yang kedua, dan alhamdulillah insya Allah saya juga siap akan jalankan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Tapi inilah pasukan-pasukan Ashabikun Alamalun Papua nanti untuk berjuang di PT POS. Ada Pak Sehu sebagai umat berfatwanya di situ. Amin. Ini ada. Masya Allah. Oke, kami silakan kalian untuk memberikan. Oke. Kalian Mulai ya. Ini mudah-mudahan kita cukup waktunya sampai jam 20.10. Saya kan ada Zoom meeting lagi. Sebelumnya saya ucapkan makasih banyak ya buat Pak Dr. Miftahul Huda. Berarti saya baru kenal, Masya Allah. Saya tuh sebenarnya Eco Racing ini bukan siapa-siapa, hanya sekedar leader ya, wasilah bisnis Eco Racing sebenarnya dari support system yang saya punya, yang kembangkan ke tim, bisalah terkoneksi dengan Pak Miftahul Huda dan semua tim yang ada di sini. Padahal secara logika, kalau kita hanya menggunakan sistem strategi perusahaan-perusahaan lama, itu saya nggak mungkin bisa langsung terkoneksi dengan Papua kan. Perlu proses yang lama mungkin saya kalau misalnya cuma pakai manual gitu, konvensional, saya bisa punya jaringan di Papua. Tapi dahsyatnya di tim kita kalau benar-benar dikuasai semua support sistemnya, kita bisa terkoneksi dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah ini yang perlu nanti insya Allah semua teman-teman di Papua harus bisa menguasai support system dari Prime Team ini. Karena di Eco Racing ini benar-benar bukan bisnisnya kecil, tapi buat kita yang udah ngalamin dan merasakan, ini proyek-proyek super besar yang sebenarnya banyak orang lain nggak tahu, sehingga peluangnya masih besar buat kita, dan kita hanya bertugas mengedukasi atau dakwah. Kalau kata Pak Haji Febrian itu tugasnya itu syiar dan dakwah tentang manfaat bisnis Eco Racing ini. Satu hal yang membuat saya sampai sekarang jalan dan semangat fokus di Eco Racing, karena saya lihat visi Eco Racing-nya sebenarnya. Ini yang saya lihat. Jadi ketika kita jalan bisnis Eco Racing, kita harus tahu dulu perusahaan ini apa visinya kemana. Visinya kemana, sehingga kita punya giroh semangat yang kuat nih untuk ngejarnya gitu kan. Dan ternyata visinya Eco Racing ini yang saya cari dari selama saya dulu kerja, dan ternyata apa yang saya cari itu ada di sini, ternyata jawabannya. Ada di sini. Visi saya lihat waktu itu apa dipresentasiin sama Pak Sunario, bisa dilihat nanti di YouTube mungkin Pak Sunario. Jadi dipresentasikan kalau visi Eco Racing ini menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari utang dan riba. Tapi saya lihat kok visinya perusahaan Eco Racing untuk umat ya, kata saya itu. Ini untuk masyarakat ini visinya nih. Terus menjadi yang keduanya barulah untuk dirinya sendiri gitu. Yang pertamanya untuk umat dulu gitu. Dan yang kedua, dan misi ya, ini dicerminkan dalam misinya. Di misinya itu melahirkan 1.000 miliarder baru setiap tahun. Di sini saya mulai penasaran. Oh kayak gini ini perusahaan ini, ada yang aneh ini perusahaan belum pernah saya temuin. Di sini saya jadi semangat nih Eco Racing ini. Jadi kunci dari Eco Racing harus kita tahu dulu, kita ngejar apa di Eco Racing itu. Terus kenapa kita harus semangat di Eco Racing. Nah kita harus tahu dulu ini. Yang kedua yang harus kita lihat adalah legalitasnya Pak. Legalitasnya harus lengkap dulu. Legalitasnya, yang pertama perusahaan MLM itu, network marketing itu harus tergabung dalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau AP2LI, harus tergabung karena ini yang menaungi semua perusahaan network marketing Indonesia. Kalau nggak di bawah ini, insya Allah itu berarti ilegal. Boleh ada di Indonesia, tapi kalau udah kena Satgas investasi, ya dia bisa ditutup. Kalau di AP2LI nggak ada, ini ada yang menaungi secara hukumnya, ada yang melindungi itu, ada organisasi yang menaunginya. Yang kedua ada SIUPL, ya. SIUPL itu izin dari Kementerian Perdagangannya, dia harus ada. Kalau yang konvensional SIUP, kalau yang ini ada SIUPL-nya. Dan yang paling penting produknya udah, yang makanan yang bisa dimakan diminum udah punya sertifikasi halal, dan untuk sistem marketing plan-nya udah dapat izin syariah dari MUI-nya. Jadi kita disebutnya
PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Karena kenapa dapat izin dari MUI? Yang pertama karena Eco Racing ini punya produk, PTBS ini punya produk yang emang best seller. Produknya Eco Racing ini hak patennya oleh Pak Haji Febrian langsung, sehingga produknya ada gitu kan. Jadi akadnya jual beli ketika di Eco Racing, akadnya murni jual beli produknya itu. Produknya itu banyak diminati, terus akadnya jual beli. Terus ketika kita daftar 2,1 juta, dapat produknya itu nggak lebih rendah daripada nilai harganya. Kita belanja 2,1 juta, kalau produknya kita jual eceran, maka kita udah dapat untung gitu. Udah dapat selisih harga jual, dapatnya 3 juta kalau dijual semua. Nah ini makanya Eco Racing dapat sertifikasi syariah dari MUI. Nggak banyak masyarakat tahu, karena di masyarakat Indonesia kebanyakannya ini game gitu. Nah yang paling saya tertarik akhirnya ke sini, bukan bukan ke produknya doang, karena produknya udah pasti kepake lah insya Allah ya. Tapi yang paling saya tertarik ini akhirnya. Nah ini mungkin yang teman-teman yang saya kejar sebenarnya ini di Eco Racing itu. Oh ternyata apa yang saya cari itu ada di Eco Racing gitu. Apa yang saya cari itu ada di Eco Racing. Sekarang saya mau nanya ya ke Pak Haji Taufik nih. Saya nanya nih, Ustadz. Kira-kira Siap. Kira-kira kebanyakan orang sekarang bekerja nyarinya apa? Nyarinya untuk beli rumah, beli mobil. Benar ya? Nyarinya untuk beli Iya, rumah, beli mobil. Tapi mereka dapatnya apa? Dapat nggak rumah mobilnya? Bagian ada yang dapat, ya? sebagian tidak. Sebagian ada yang dapat, Tapi sebagian itu enggak. yang dapat Pak belum tentu cash juga itu. yang dapat. Kalau realita di lapangan, orang-orang yang lulus kuliah kerja itu sebenarnya ujung mereka itu akhirnya tertutupi untuk nyari rumah mobil. Mereka kerja hanya untuk mencari uang. Kebanyakan ya, apalagi yang angkatan-angkatan lulusan sekarang itu, kamu kerja mau ngapain? Pasti ujung-ujung ngomongnya nyari uang. Nyari uang, nyari gaji. Ya mereka tuh berlomba-lomba dapat gaji yang besar. Akhirnya yang terjadi di masyarakat apa? Ketika seorang itu berlomba-lomba mencari uang, maka sebesar apapun uang, sejatinya nggak bisa membeli motor, mobil, dan rumah yang kebutuhan pokok mereka. Andai misalnya saya dapat gaji 20 juta atau 50 juta, saya yakin motor, mobil, rumahnya tetap ngedit. Karena uang itu sejatinya itu ngalir ya. Jadi orang yang megang uang walaupun 100 juta, saya yakin nggak akan kebeli aset kalau dia megangnya nggak benar. Hampir 90% mungkin yang gajinya 20 juta, 50 juta itu nggak akan bisa beli rumah cash. Nggak akan bisa beli mobil cash. Gajinya berapapun. Kebanyakan orang itu. Uangnya pasti habis terus. Sehingga kebanyakan di Indonesia itu ketika mencari uang, ketika ujung-ujungnya kalau kita tuh nyari uang, maka kebutuhan pokoknya mereka nggak dapat. Motor, mobil, rumahnya nggak dapat. Semuanya itu ngeredit. Hampir semuanya seperti itu. Karena tujuan mereka cuma nyari uang. Sementara uang itu nggak bisa kita pegang sebenarnya. Uang itu paling cair sebenarnya. Memang muter terus uang tuh. Ya, tapi Eco Racing ini beda ketika saya masuk. Tujuan dari Eco Racing ini bukan setiap mitra ngejar-ngejaran dapat bonus, enggak. Tujuan utama dari Eco Racing supaya setiap mitra itu bisa punya motor, bisa punya mobil, bisa punya rumah cash. Itulah tujuan utamanya. Nggak ngasih uang, nggak ngasih trip luar negeri yang digembor-gemborkan, nggak trip luar negeri, nggak bonus besar, tapi ini motor, mobil, rumah cash. Sehingga kalau Pak Haji Febrian bisa memberikan ke kita yang ada di sini motor, mobil, rumah cash, misalnya Pak Sehu nih dikasih motor, mobil, rumah cash, dapat nih. Pak Sehu mau kepikiran mau kredit apa lagi Pak Sehu? Kalau udah ada rumah 1 miliar, Pak Sehu udah tinggal di rumah 1 miliar, udah di depan garasi udah ada Pajero, 1 buat istri, ada mobil yang kecil, udah ada motor 1 buat anak Pak Sehu. Pak Sehu kepikiran mau ngeredit lagi nggak? Sudah tidak. Enggak ya? Nah, inilah Pak Febrian ini bukan mengasih angan-angan, tapi kebutuhan pokok masyarakat. Oh, ini yang saya cari, kata saya tuh. Ini yang saya cari. Akhirnya saya semangat sampai sekarang di Eco Racing. Walaupun waktu itu memulai dari zaman sekarang. Pak Ustadz Taufik nih, nyari rumah susah atau gampang? Zaman Pak Ustadz nih, untuk beli rumah cash susah atau gampang? Kalau untuk dari hasil pekerjaan Pak itu masih susah Pak kalau untuk cash. Oke, zaman Pak Ustadz juga susah. Saya tanya. Iya Pak. Pas waktu zaman Soeharto nyari rumah kayaknya gampang. Kakek kita rata-rata punya rumah sendiri ya. Kakek buyut kita rata-rata punya tanah gede-gede ya. Zaman ke kita mulai agak susah nih. Zaman ke kita mulai agak susah, apalagi angkatan saya mulai agak susah. Sekarang pikirin, gimana nanti zaman anak-anak kita akan lebih mudah atau lebih susah?
susah. Saya yakin Kalau- lebih susah. Kalau sekarang Pak, sekarang sudah susah, mungkin kedepannya juga seperti itu. Ya, kan nggak mungkin kan. Akhirnya saya berpikir saya harus punya dapat reward ini nggak cuma satu. Nah inilah potensi kalau bapak-bapak jalanin yang basic. Dapat 1 kali motor, 1 kali mobil sederhana, 1 kali mobil mewah, 1 kali rumah 1 miliar. Gitu. Cukup simpel, cuma 100 kiri 100 kanan dapat motor. Jadi 100 kiri 100 kanan dapat motor 20 juta. Ini waktu di Paytrend, pengalaman saya cerita dikit ya. Waktu di Paytrend 100 kiri 100 kanan dapatnya handphone 500.000. Lalu di Eco Racing ini 300 kiri 300 kanan dapat mobil 150 juta. Ini gede loh. Di Paytrend itu nggak ada 300 kanan, adanya 500 kiri 500 kanan dapat mobil 500 kiri 500 kanan dapat trip Singapura Malaysia. Saya udah dapat itu. Tapi di Eco Racing cukup 300 kiri 300 kanan dapat mobil 150 juta. Mungkin bapak-bapak udah sering lihat video saya gimana caranya dapat ini. 300 kiri 300 kanan dapat mobil 150 juta. Nanti saya ceritain yang kedahsyatan yang kedua ya. 1.500 kiri 1.500 kanan di sini udah dapat big mokes 500 juta. Terserah mau beli mobil apa, yang penting mobilnya harus mewah yang 500 juta nilai. Waktu itu di Paytrend, saya nggak 3.500 kiri, 3.500 kanan baru dapat motor 14 juta. Di sini 3.000 kiri, 3.000 kanan udah dapat rumah 1 miliar. Bayangin jaringan saya di Paytrend dulu udah puluhan ribu. 8.000 kiri, 8.000 kanan baru dapat umroh saya di Paytrend. Tapi di Eco Racing mau ke umroh cukup 100 kiri, 100 kanan. Wah ini berarti setiap orang yang daftar Eco Racing kalau jalan istiqomah ini pasti dapat. Ini pasti dapat. Ternyata setelah saya jalanin saya juga dapat gitu. Oke, nah ini yang teman-teman harus pilih salah satu mau ngejar apa. Saya yakin teman-teman semua di sini ngejarnya rumah 1 miliar ya. Dan dahsyatnya yang kedua, ini di Eco Racing ini nggak terlalu lebay. Perusahaannya itu nggak lebay. Di Eco Racing ini kalau nanti Pak Ustadz Taufik nih dapat mobil 150 juta, nyari mobilnya di sana aja Pak, nggak usah ke Bandung segala. Nyari mobilnya di sana, nyari mau mobil baru kayak mobil second gak terserah. Itu loh kerennya. Misalnya ini mah jangan sampai terjadi misalnya Pak Ustadz masih punya utang 100 juta misalnya ya. Karena mobilnya sebelumnya itu bisa untuk lunasin utangnya dulu. Nah 50 jutanya baru sisanya buat beli apa kayak terserah gitu. Itu bisa seperti itu. Di perusahaan lain nggak bisa seperti ini. Harus dapat unitnya, harus foto-foto dulu, harus dibikin selebrasi dulu. Di sini enggak. Ini dahsyat luar biasa katanya. Saya kemarin, insya Allah nanti videonya tayang di YouTube saya. Saya kemarin baru berkunjung ke salah satu leader saya namanya Dodi Hardodi yang udah dapat semua reward, termasuk rumah 1 miliar. Pajarnya dapat 2 kali. Dia dapat rumah 1 miliar. Saya berkunjung ke rumahnya, nanti videonya saya upload rumah 1 miliar. Saya tanya, itu rumahnya kayak gimana? Dapat perusahaan tuh prosedurnya kayak gimana sehingga terbentuklah rumah ini. Jadilah rumahnya udah jadi ya. Nanti ada di video di channel YouTube saya. Gini Gi, pokoknya ketika udah dapat uangnya ditransferin ke rekening. 1 miliarnya ditransferin ke rekening. Bayangin. Ditransferin ke rekening terus gimana? Ya udah pakai bangun sama saya. Dipakai bangun. Terus kalau udah bangun rumahnya jadi, perusahaan datang nggak ke rumah? Enggak. Perusahaan cross check gak ke rumah? Enggak. Pokoknya ketika udah transfer udah aja. Kata saya udah transfer ya udah. Bahkan saya yang laporin ke perusahaan gitu. Perusahaan gak nanya-nanya ke saya gitu. Saya yang laporin foto rumahnya ke perusahaan. Perusahaan gak pernah nanya lagi. Gitu. Seperti itu Eco Racing. Bener-bener ini bukan perusahaan biasa kata saya. Ini perusahaan besar yang ngasih duit itu nggak hitung-hitungan. Logikanya kalau kita ngasih reward ke anak buah kita, pasti kan kita dilihat dulu nih, bener nggak dibeliin rumah gitu kan? Bener nggak rumahnya jadi? Tapi nggak minta. Hanya kesadaran mitra-mitranya aja yang lapor ke perusahaan. Tapi karena rezekinya berkah, setiap yang dapat rumah 1 miliar itu jadi rumahnya, nggak menyeleweng kemana-mana. Nah ini kerennya Eco Racing. Insya Allah saya yakin semua teman-teman dapat. Nah ini harus menjadi girohnya teman-teman untuk semangat di Eco Racing. Kita udah ada di tempat yang benar, di mana tempat ini udah menyediakan apa yang kita cari. Tinggal kita ambil aja, jemput aja gitu. Dan inilah yang kita siarkan ke masyarakat gitu. Ini yang kita sampaikan ke masyarakat di luar sana. Pokoknya visi saya gini sih ke masyarakat tuh, siapapun di luar sana yang butuh motor, mobil, rumah, daftar Eco Racing cuma 2,1 juta. Siapapun itu.
datanglah Eko Racing, ceritakanlah Eko Racing sebagai solusi supaya dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Kita datang ketemu teman pengangguran, bawalah Eko Racing sebagai solusi untuk dia punya pendapatan di luar dia kerjaan. Kita datang ke rumah yang rumahnya masih ngontrak, datanglah Eko Racing, kita membawa Eko Racing sebagai solusi supaya dia dapat rumah gitu. Kita kasih tahu caranya. Nah itu ntar sama Pak Miftah nanti dirangkum gimana caranya tim Pak Miftah di sana itu bisa ngebuat mitra-mitra dapat rumah dengan cepat gitu. Di luar sana kebanyakan orang dapat mobil tapi bayar cicilan tiap bulan, ngeluarin uang lagi. Kalau di kita enggak. Bapak-bapak nanti ketika dapat motor dan mobil, insya Allah pendapatannya udah di atas 10 juta. Range-nya saya juga naik terus. Range saya naik terus, alhamdulillah. Berkah dari SLC. Nanti saya ceritain tentang dahsyatnya SLC. Pendapatannya, kalau yang udah nyampe rumah 1 miliar, itu insya Allah pendapatannya di atas 20 juta. Ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50 juta per bulan. Dibayarnya per apa bonus Eko Racing ini? Ada yang per hari, ada yang per minggu, ada yang per bulan. Detailnya nantilah dijelasin. Pokoknya ini rangkumannya aja. Supaya teman-teman mau ngejarnya gitu. Ya, karena uangnya kebanyakan. Bayangin setiap bulan dapat 30 juta sampai 50 juta. Dimakan sendiri aja nggak akan habis itu. Saya yakin dimakan sendiri itu nggak akan habis. Kalau hartanya ini berkah, saya yakin itu ngalirnya ke yang benar. Kebanyakan ya, yang udah dapat rumah-rumah 1 miliar lebih dari 1 kali, ada yang bisa bangun masjid 1 kali, ada yang udah bisa bangun masjid 3 masjid itu tuh. Pak Insinyur Randu udah bisa bangun 3 masjid. Terus Pak Suroto udah bangun ya pesantren 2 hektar 1 masjid besar di Malang. Itu kebanyakan ngalir-ngalirnya ke sana. Gitu. Nah ini dahsyatnya Eko Racing. Sekarang saya tanya sedikit ya, saya tanya jawab. Pak Ustadz nih, Pak Ustadz di depan yayasan Pak Ustadz ada rumah paling besar berapa lantai? Ada yang paling tertinggi di sini di dekat pesantren 3 lantai Pak ada. 3 lantai ya. Namanya punya siapa tuh? Punya siapa tuh? Tahu nggak namanya? Itu yang punya itu Pak Dokter Pak. Oh Pak Dokter ya. Sekarang misalnya ada teman Pak Ustadz nih datang, bukan Pak Dokter ya, temannya Pak Ustadz datang. Lalu teman Pak Ustadz Taufik ini nanya, Ustadz ada uang nggak 50 juta? Kita bisnis yuk. Ini ada 50 juta tapi dia nggak ngasih tahu bisnisnya apa. Kita akan ngejain bisnis 50 juta tapi 2 hari Pak Ustadz Taufik harus nyetor 50 juta ke teman Pak Ustadz Taufik. Kira-kira ada nggak 50 juta untuk dapat bisnis sama teman Pak Ustadz ini? Dalam 2 hari bisa nggak Pak Ustadz Taufik ngumpulin 50 juta? Belum tentu Pak bisa. Belum tentu. 20 juta deh. Teman Pak Ustadz Taufik datang mau ngajakin bisnis. Modalnya 20 juta. Kira-kira Pak Ustadz dalam 2 hari ini bisa nggak nyediain 20 juta untuk teman Pak Ustadz nih? Ya kalau diusahakan cari ya mungkin ada. Mungkin ada. Tapi itu pun pinjaman Pak. Berat ya. Berat ya. Nah, sekarang Pak Dokter yang datang ke rumah Pak Ustadz. Sekarang Pak Dokter datang nih. Pak Dokter itu punya rumah 3 lantai. Datang ke Pak Ustadz nih. Iya. Ke rumah ke yayasan Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya lagi butuh duit nih. Tolongin saya. Saya butuh uang 50 juta. Iya. Kalau Pak Ustadz bisa ngasih 50 juta, saya kasih rumah 3 lantainya buat Pak Ustadz. Pak Ustadz nggak punya duit 50 juta. Tapi saya butuhnya dalam 2 hari ini. Pak Ustadz bakal nyari nggak 50 juta itu? Karena Pak Ustadz akan dapat rumah 3 lantai. Oh, sangat berusaha Pak. Carinya. Tapi uangnya kan Pak Ustadz nggak ada. 50 juta loh. Iya, tapi kalau dikasih waktu 2 hari, 3 hari ya pasti berusaha cari Pak. Berusaha cari ya. Nah, ya, itu. Masalahnya nih dapat rumah nih Pak. Dapat rumah 3 lantai. Nah, itulah kita harus membawa masyarakat itu seperti itu. Kita harus membawa ke masyarakat seperti Pak Dokter yang lagi butuh. Kayak gitu. Jadi kita lagi ngerjain proyek yang minimalnya 1,67 miliar. Itu nggak masuk di logika kalau orang nggak nyari uang cuma 2,1 juta, itu nggak masuk di logika. Di logika saya nggak masuk gitu. Maka sesungguhnya biaya pendaftaran di sini nggak ada apa-apanya dibanding rewardnya. Nggak ada apa-apanya dibanding rewardnya. Nah nanti ya tugasnya Pak Dokter sama para ustadz di sini harus bisa strategi penyampaian ke masyarakatnya apa, visi misi timnya apa.
visi misi ini yang dibawa ke masyarakat sehingga masyarakat itu bukan cuma daftar 2,1 juta. Itu menurut saya terlalu sombong nih paket ini tuh. Ini kita harus daftar paket kebutuhan kita itu apa? Misalnya nih Pak Amar, kira-kira Pak Iya, Amar Pak, masih iya. ada orang tua? Masih, alhamdulillah, Masih. masih, Kakak adik masih ada? semua Masih. lengkap, alhamdulillah. Nah, ketika itu masih ada, berarti Pak Muammar ini nggak cocok daftar basic. Nggak cocok daftar basic. Pak Muammar harus daftarnya minimal reguler. Kenapa? Karena nanti rumahnya juga untuk Iya, orang tua betul. satu, untuk adik kita satu, untuk kakak kita satu gitu. Kalau basic berarti Iya, ya itu sombong lah itu. cuma satu Hanya buat sendiri. Gitu. Kalau misalnya Pak sendiri. Sehu punya keluarga banyak, punya anak banyak, itu harusnya daftar minimal paket bisnis karena itu bisa dapat 7 semua peluang rewardnya. Gitu. Jadi Amin. sesuai kebutuhan kita. Karena modal di sini nggak ada Ya. bapaknya dibanding hasilnya. Kalau Pak Miftah punya anak murid banyak, ya minimal priority. Itu saran saya. Karena nanti rumah itu akan diwariskan ke anak cucu kita. Nah itu. Jadi nanti yang Ya. disampaikan ke masyarakat sesuai kebutuhannya. Harus Sesuai kebutuhannya. Mereka prioritis. itu butuhnya apa? Saya butuhnya, saya punya anak cucu banyak gitu kan. Saya punya anak didik banyak. Misalnya Pak Miftah punya murid banyak. Priority. Saya akan bangun 31 pesantren. Girohnya udah giroh santren. Wow, semangatnya bangun 31, masa Allah nggak bantuin ya? Masa Allah nggak bantuin? Misalnya semangatnya saya akan oke lah 31 1 miliar, 1 miliarnya buat saya deh. Ya minta kalau 1 miliarnya buat saya aja deh. 30-nya mungkin saya akan infakkan buat pesantren dan yayasan. Oh, insya Allah itu akan lebih cepat dapat rewardnya. Dan 62 juta ini akan keganti dengan cepat ketika cair mobil. Produknya kalau bisa Masya Allah. keganti. Tapi ketika cair mobil, itu bakal ketika cair mobil dapat motor 20 juta, dapat mobil 150 juta, totalnya 170 juta, plus komisi-komisi, itu rata-rata kurang lebihnya dapat 200 juta. Maka daftar berapapun di sini udah ketutup semua. Plus kita dapat produk yang banyak gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman di Papua, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan inilah yang biasanya saya sampaikan ke calon-calon mitra saya, ataupun ke mitra saya, sehingga mereka itu daftar eco-racing serius dan semangat gitu. Setelah ini mau ada lagi sharing. Ya, kita luar biasa, Kang Alkian ilmunya luar biasa. Ya. Amin. Mantap. Ini saya Mantap. Rasanya lebih terbayang. Sudah terbayang. Sudah terbayang ya? Ya. Sudah terbayang mobil Giro di parkiran depan. Iya, emang harus dibayangin seperti itu. Saya punya bulu-bulu merinding tadi Pak, waktu Pak Agian jelaskan itu. Luar biasa Pak. Waduh, bulunya merinding. Nih Iya, minta doanya saya- Pak Ustadz. Pak Ustadz saya minta doanya nih ya. Ke teman-teman di sini, saya cuman dibayarnya pakai doa aja deh ngomongnya. Saya minta dibayar pakai doa. Hujan di Jayapura Pak, hujan. Berarti berkah ini. Amin. Minta doanya ke para ustadz semua. Ini saya tuh 108 poin lagi cair Pajero. Ya, Subhanallah. 108 poin lagi cair Pajero dan 12 poin lagi cair mobil ketiga. Mobil kecil ketiga, insya Allah 12 poin lagi cair mobil ketiga dan 108 poin lagi Pajero. Jadi saya lagi ngejar 2 mobil di Maret April ini. Nah, minta doanya mudah-mudahan bisa tercapai. Ini menjadi pembuktian ke masyarakat, ke teman-teman saya. Ternyata beli mobil itu bisa dengan cash tanpa kredit. Nah, karena di masyarakat sekarang itu banyak stigmanya kalau nggak kredit nggak kebeli. Gitu. Ya. Tapi saya pengen buktiin tanpa kredit pun bisa punya. Gitu, insyaallah. Minta doanya aja ya, 108 poin lagi sudah dapat Pajero insyaallah. Amin. Ini, nah, berarti kita punya cicilan untuk mobil, rumahnya juga. Ini hal yang nggak saya pikirin di akhir 2019. Padahal dulu saya masih nge-grab motor, ya. Nge-grab motor logikanya siapa yang mau denger saya? Tapi kan kalau kitanya berikhtiar dengan sungguh-sungguh, doanya yakin, ya udah Allah kasih jalan ya Pak. Allah kasih Pak Dokter minta. Secara logikanya nggak mungkin. Walaupun saya tahu misalnya ada Pak Dokter minta, saya datang ke kampusnya, saya yakin nggak ada akan daftar.
saya kan nggak akan daftar kalau saya presentasi langsung, siapa saya kan. Tapi karena emang Allah ngizinin, tanpa saya nawarin, Pak Dr. Miftah ada di tim saya. Itu kan bukan karena tangan saya kan, berarti kan bukan karena tangan saya kan, semua bapak-bapak ada di sini kan. Saya yakin emang karena izin Allah, karena ikhtiar saya aja yang udah direstuin sama Allah dapat gitu. Dan semua bertahap. Jadi yang awalnya belum dapat semua pasti bisa dapat. Paling itu dari saya ya.